Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Melisa Novita dengan NIM F10812310668. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengenal sejarah dan para perumus Pancasila. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari pengertian Pancasila, kemudian yang kedua sejarah lahirnya Pancasila, yang ketiga tokoh-tokoh perumus Pancasila, yang keempat panitia 9, dan yang terakhir ada rumusan Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Nah, jadi di sini saya sudah membuat media ajar, ada mading kecil yang berisi tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi langsung saja kita masuk yang pertama, ada pengertian Pancasila. Nah, jadi secara etimologis Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata panca berarti 5 dan kata sila itu berarti dasar atau prinsip. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi ataupun pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk yang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, jadi gagasan awal di mana dasar negara itu mulai muncul pada saat Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia yang kedua. Dan pada saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Saat itu Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Nah, kemudian tugas utama dari BPUPKI itu sendiri adalah untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia tadi, di mana pada sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 itu muncul ada banyak usulan-usulan mengenai dasar negara Indonesia, terutama dari 3 tokoh utama tokoh perumus Pancasila itu sendiri, ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian yang kita ketahui sampai sekarang adalah Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945, di mana dalam pidato bersejarah itu dilakukan oleh Soekarno. Nah, itulah sebab mengapa sampai sekarang tanggal 1 Juni 1945 itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk ke tokoh-tokoh perumus Pancasila. Nah, di sini ada 3 tokoh yang dicantumkan. Yang pertama kita mulai dari Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin mengungkapkan usulannya mengenai dasar negara itu pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama ada pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh yang kedua adalah Supomo yang mengusulkan usulannya mengenai dasar negara pada 31 Mei 1945. Yang pertama usulannya adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kebudayaan, yang keempat keadilan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Selanjutnya tokoh ketiga adalah Soekarno yang mengungkapkan usulannya pada 1 Juni 1945. Nah, usulannya itu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, di sini tadi ada gambar-gambar tokohnya, kemudian ini ada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Selanjutnya kita masuk pada panitia 9. Nah, dari namanya saja sudah jelas anggotanya pasti ada 9. Jadi, setelah usulan-usulan dari para tokoh-tokoh perumus Pancasila tadi, dibentuklah panitia 9 oleh BPUPKI yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Nah, jadi di sini juga diberikan teks berisi Piagam Jakarta itu sendiri, di mana 5 sila yang dirumuskan adalah yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat pada sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila seperti yang kita kenal pada saat ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada rumusan Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Jadi setelah semua perdebatan dan penyesuaian yang dilakukan tadi, akhirnya Pancasila disahkan pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, di mana rumusan tersebut adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu tadi materi yang dapat kita paparkan dari mading kecil yang sudah saya buat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.